Mungkin tadi ada menarik sekali dari tanggapan Pak Ahmad tadi dengan sekretaris daerah. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti di forum diskusi setelah ini. Bagaimana sebenarnya kita di sini dalam mewujudkan, menyuarakan serta mendapatkan solusi jalan tengah lah gitu, seperti itu. Jadi kita tidak mengutarakan apa namanya, eh, apa, memperumit permasalahan gitu ya Pak. Jadi kita sebisanya untuk mengharapkan agar adanya solusi dan juga adanya keterbukaan serta jalan keluar lah bagaimana agar kedaulatan ekonomi di daerah Hulu Sungai Tengah ini tidak hanya khususnya Barabai tapi seluruh cakupan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah bisa sama-sama merasakan kesejahteraan yang kita harapkan bersama. Oke, untuk selanjutnya mungkin masih tanggapan yang mana selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kurmedi Ganendra untuk dari Berani Mikirnya sendiri untuk terkait bagaimana secara umum itu ada is, isu resesi ekonomi dan ancaman pangan tahun 2023. Mungkin bagaimana menyuarakannya serta mengkaitkannya dengan kedaulatan ekonomi yang ada di daerah Hulu Sungai Tengah ini serta untuk masa depan di Hulu Sungai Tengah ini. Silakan Bapak Kurmedi Ganendra. Cek. Baik, cek. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang kami hormati seluruh narasumber, baik dari akademisi, dari Dewan Adat Dayak maupun dari pemerintah kabupaten. Pak Sikda tadi sudah memaparkan dan dari Dewan Adat sendiri juga sudah memaparkan. Kami sangat bersyukur, kami dari Berani Mikir, Pak. Kami adalah suatu media yang memang bagaimana kami ini bisa memberikan peran serta di dalam social bonding, di dalam membangun ikatan sosial, mempertemukan antara keinginan bumi dan keinginan langit. Nah, ibarat bumi ingin datangnya turun hujan, merindukan hujan, langit menjawab dengan hujan. Nah, hari ini saya ibaratkan betapa indahnya pertemuan pada malam hari ini. Karena ciri-ciri dari peradaban yang maju, ciri-ciri dari peradaban yang unggul, karena satu-satunya makhluk atau satu-satunya ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini yang memiliki peradaban satu-satunya adalah manusia, karena yang memiliki adab adalah manusia. Kalau makhluk yang lain ini sudah by design ya, secara fitrah itu sudah bergerak bekerja berdasarkan makodir atau undang-undang yang sudah diberikan Tuhan kepada makhluk tersebut. Nah, ini kita sangat bersyukur bisa menjadi katalisator kalau dalam istilah chemical itu, sebagai perekat bagi warga Hulu Sungai Tengah dan pemerintah supaya maju bersama-sama dalam membangkitkan ekonomi di tengah terpaan resesi yang akan terjadi di masa depan. Dan tentunya isu-isu global yang mana terkait dengan pangan ini juga menjadi isu yang sangat seksi ya. Dan tadi juga membahas tentang masa depan lingkungan di Hulu Sungai Tengah ini juga menjadi hal yang sangat menarik ya. Karena saya melihat kalau saya sendiri Pak tinggalnya di Kalimantan Tengah. Dan ini adalah kawan-kawan yang tergabung di dalam media Berani Mikir. Jadi kami melihat dengan betul, dengan seksama memperhatikan bahwa memang hari ini Indonesia ini kalau saya ibaratkan ini terutama di wilayah Banua maupun di wilayah Kalimantan pada umumnya ya, ini sebagai gadis yang sangat montok dan seksi ya. Artinya apa? Bahwa Kalimantan ini sebagai sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah ya, yang mana batu saja ya kan bisa membuat hidup banyak jutaan manusia ya, walaupun dampaknya hanya sepersekian persen ya, dan larinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi ya. Jadi sudah alamnya dieksploitasi, rakyatnya bekerja di situ, tapi yang punya perusahaan pun tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Nah, ini
gejala apa di dalam sosial kemasyarakatan maupun di dalam ilmu ekonomi. Nah, ini yang juga perlu menjadi kajian secara umum. Nah, namun secara spesifik ya kami sebagai anak atau warga masyarakat yang ingin menjadi uh, manusia yang memiliki peran dan fungsi di dalam sama-sama membangun keterbukaan, membangun transparansi. Kalau saya melihat media-media semacam ini, podium-podium semacam ini, saya melihat seperti di Bali. Kalau di Bali itu ada namanya podium bebas bicara. Jadi rakyat itu diberikan, masyarakat diberikan ruang untuk berbicara, menyampaikan aspirasinya. Dan ini sungguh momen yang luar biasa menurut saya ya. Dan ini kita bisa wujudkan baru di Hulu Sungai Tengah ini ya. Kita di Kandangan di Hulu Sungai Selatan belum, di Amuda juga belum. Yang artinya ini ada semacam keterbukaan antara langit dan bumi ya. Antara pemerintah kabupaten dengan warga masyarakat. Nah, ini yang tadi juga disampaikan bahwa isu-isu yang sangat sensitif di masyarakat ya, bagaimana masyarakat ini merasa apa yang dilakukan pemerintah ini masih kurang. Memang secara fitrah dalam kehidupan manusia memang selalu seperti itu. Ya kan? Pemerintah berusaha melayani, masyarakat berusaha dilayani, dan ini nanti juga akan ketemu di titik tengah. Nah, adanya media berani mikir ini, adanya media berani bicara ini adalah mempertemukan antara langit dan bumi supaya ketemu di titik tengah. Turunnya hujan ke daerah yang tandus sehingga menimbulkan berkah. Nah, itu yang kita harapkan di dalam media berani mikir ini. Dan kita memang terdiri dari beberapa suku, ya kita tidak prima, artinya tidak hanya dari Banjar saja, tidak hanya dari Jawa saja. Kawan saya ini dari Sumatera Barat, dari Padang. Ya, ada yang dari Surabaya, ada yang dari NTT, ada yang dari NTB. Jadi kita ingin sama-sama memiliki peran dan fungsi untuk menjadi bintang di tengah kegelapan malam. Ya. Kalau ini hari ini misalkan gelap, masih ada bintang lah seenggaknya. Kalau kekuasaan hari ini penuh dengan monopoli, penuh dengan kapitalisme yang mana korbannya adalah rakyat, kita masih bisa bergerak untuk memberikan sedikit solusi, memberikan sedikit air ya bagi dahaga warga yang tentunya hari ini ingin mendapatkan air tersebut. Nah, terkait dengan potensi sumber daya alam yang begitu luar biasa ya, yang tadi kami juga sebelumnya berdiskusi dengan Pak Rudi ya, bahwa ternyata tidak hanya batu bara, ternyata tidak hanya kekayaan hutannya, ternyata dari hasil diskusi kami juga ada unsur logam maupun non logam yang lain ya, seperti nikel, seperti uranium bahkan. Yang mana ini kalau di mining ya, kalau ditambang ini sesuatu yang nilainya sangat luar biasa. Kalau divaluasi ya akan meningkatkan ekonomi. Tapi ya kan kembali kepada tadi untuk menjaga lingkungan hidup, dan salah satu yang kami lihat masih konsisten di dalam menjaga lingkungan hidup salah satunya adalah Hulu Sungai Tengah ya. Terutama di Gunung Meratus ini yang masih bisa dikatakan masih terjaga. Dan ini sebuah perjuangan yang tidak mudah saya rasa di tengah gempuran para investor ya. Karena hari ini rakyat memiliki apa ya, kepedulian ini jarang, saya lihat jarang. Ya kan sudah apatis, sudah a priori dengan isu-isu ya yang terjadi pada hari ini. Oke, kami lanjutkan ya. Ya, kami sangat bersyukur ya di forum ini. Semoga nanti kawan-kawan dari para mahasiswa maupun dari masyarakat maupun dari berani mikir sendiri bisa mengambil pelajaran apa yang menjadi diskusi pada malam hari ini. Untuk isu ke depan yang tentunya krisis ekonomi maupun krisis pangan, saya rasa di Hulu Sungai Tengah ini tadi sudah dikatakan bahwa sudah cukup mapan kalau dalam hal ketahanan pangan ya. Karena saya juga melihat di Badan Pusat Statistik ya, per tahun itu padi juga menghasilkan sekitar 190.000 ton produksinya. Artinya kalau dibagi dengan kurang lebih 300.000 warganya itu per bulan itu masih ketemu sekitar 50 kilo. Sementara kebutuhan manusia atau orang per
hari itu kurang lebih 1 kilo. Kalau kita kalikan 1 bulan kita maksimum ya, itu 30 kilo. Artinya masih masih survive ya. Secara hitung-hitungan matematis masih masuk. Artinya kalaupun ada krisis yang menghantam di sekitar ini masih bisa eksis ya, masih bisa bertahan. Tapi kan tidak hanya beras, ada komponen-komponen yang lain. Nah, hortikultur dari sisi pemenuhan bawang merah, bawang putih misalkan, hari ini sampai dengan hari ini kita pun masih impor. Nah, artinya itu bisa menjadi bahan pemikiran barangkali ya. Bahan-bahan yang notabene tidak ada di Hulu Sungai Tengah, yang notabene masih impor atau bersumber dari provinsi lain atau daerah lain bisa dikembangkan di sini. Bisa dalam skala riset terlebih dahulu, kalau sudah berhasil bisa di copy paste di dalam skala yang lebih besar. Nah itu kira-kira yang kita apa ya bisa berikan masukan atau berikan pandangan terkait dengan terjadinya krisis di masa depan, terutama dalam beberapa tahun ke depan karena adanya climate change ya, karena adanya perubahan iklim yang begitu luar biasa. Ya ini juga berpengaruh kepada proses penanaman dan lain sebagainya. Banyak hari ini yang ingin menjadi petani ya, ingin berhasil dalam bidang pertanian, namun pada faktanya tidak semudah yang dibayangkan ya. Banyak terjadi kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Sekarang ini iklim cuaca tidak bisa diprediksi, iklim tidak bisa diprediksi, ada semacam pergeseran. Kalau di dalam catatan WALHI itu ada kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Nah, perubahan 1 derajat Celcius ini kalau dalam skala, kalau kita didikan air sih tidak terlalu ngefek ya. Karena ini sifatnya makro ya, artinya sistem yang bekerja. Maka sistem akan berusaha mencapai titik keseimbangan dengan cara apa? Ya terjadinya banjir, terjadinya longsor dan lain sebagainya. Itu sebuah mekanisme alam untuk menyeimbangkan diri. Nah makanya kalau tidak ingin alam ini terjadi banjir yang sifatnya kita sengaja ya, artinya ada dampak kita kerusakan lingkungan. Kalau memang secara topografi ini lebih rendah daripada daerah yang lain, kalau terjadi banjir itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dari sisi memang secara alamiah seperti itu, secara nature-nya seperti itu. Tapi kalau dibuat-buat misalnya kerusakan lingkungan dan lain sebagainya itu manusia tadi togo ya, melampaui batas kata Pak Sekda tadi. Nah ini yang perlu diedukasi ya masyarakat. Barangkali mungkin kalau sisi seperlunya, kalau saya rasa masyarakat adat ini tahu ya, ini bukan untuk tujuan eksploitasinya, mungkin bukan tujuan untuk kaya, tapi untuk mungkin kebutuhan ya barangkali untuk bertahan hidup atau membangun rumah dan sebagainya. Ini perlu semacam regulasi ya, perlu semacam pertemuan yang lebih intens untuk membuat semacam peraturan daerah yang sifatnya bisa mempertemukan ya, bagaimana ini masyarakat bisa menikmati hasil hutannya tadi tanpa merusak alam. Kira-kira apa feedback dari masyarakat yang harus dilakukan supaya alam ini tetap lestari kan begitu. Nah pertemuan langit dan bumi kira-kiranya seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke. Baik, tadi ada tanggapan dari bagian dari media Berani Mikir terkait isu resesi ekonomi serta kaitannya dengan Hulu Sungai Tengah ini, yang mana juga memberikan dengan bahasa sederhana memberikan gambaran ya bagaimana tujuan kita di sini Berani Mikir serta landasan kita melaksanakan kegiatan pada hari ini juga.